Warang bikin podcast namanya Haredang, dipandu Ian JJ tiap hari Jumat. Nah, menurut lu Yan, sanksi sosial kayak gitu tuh udah bener belum sih? Atau lu ada pendapat lain gitu soal sanksi yang pantas buat pelaku? Emang contoh sanksi sosialnya kayak gimana tuh, Je? Kayak keluar dari agensi dan grup itu, kalau menurut gue pasti bakal ada rasa penyesalan ya. Dan mereka juga patut gitu buat dikasih kesempatan kedua. Jadi kalau menurut lu keluar dari agensi dan grup itu nggak bijak ya? Ya gitu. Karena mereka juga patut buat dikasih kesempatan kedua. Kalau menurut gue sih bijak sih, Je, karena kalau keluar dari agensi dan grup itu tuh kayak udah hal yang paling mentok gitu loh. Kayak menurut gue sih, gimana ya? Kayak hal terakhir gitu loh untuk dilakukan sebagai kompensasi atas tindakan pelaku. Kayak gue tuh paling gak terima gitu loh kalau ada kasus bullying terus kayak dikasih kesempatan kedua gitu loh, Je. Tapi ada yang lain lagi gak sih, Je? Kayak soal sanksinya gitu. Kayak mungkin membuat permintaan maaf ke publik gitu ya, karena menurut gue itu suatu hal yang bijak karena mereka public figure. Jadi sebagai public figure kan mereka harus banget gitu minta maaf ke publik karena udah membuli orang gitu dan udah membuat kericuhan. Karena gimana ya, karena public figure itu harus menggambarkan yang baik dan mereka tuh malah ternyata mereka suatu tindak bullying gitu. Jadi menurut gue melakukan permintaan maaf gitu. Kalau menurut gue ya, kalau untuk melakukan permintaan maaf ke publik ya, agak kurang bijak sih. Karena kayak korbannya itu bukan publik, Wak. Jadi kayak menurut gue publik itu nggak terlalu penting karena urusan bullying itu kan sifatnya personal ya antara pelaku dan korban gitu, dan korbannya itu bukan publik, bukan fans gitu menurut gue. Jadi justru yang lebih penting itu kayak keluarnya si pelaku ini itu keluar sepenuhnya dari dunia entertainment. Karena kalau kasus ini nggak terkuak ya pelakunya bakalan terus sembunyi aja gitu. Terus habis itu kayak bakalan jadi bom waktu gitu loh buat korban menurut gue. Makanya privilege dari pelaku itu perlu dicabut sih sebagai sanksi. Jadi kayak dia keluar dari dunia entertainment, terus ya udah kelarin aja masalahnya sih menurut gue kayak gitu. Karena ya balik lagi, ini urusan si public figure ini yang ngelakuin bullying dengan si korban ini gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Nah, kalau pelakunya nih justru malah dibully balik gitu sama netizen gitu. Kalau itu kayak gimana ya? Kalau menurut gua itu adalah sanksi sosial ya. Karena apa yang lo lakuin itu pasti bakal balik lagi ke lo. Kayak itu resiko sama harga yang harus dibayar atas hal yang mereka udah lakukan gitu sama korban. Kalau gue rada beda sih, Je. Kalau misalnya si pelaku ini dibully balik sama netizen, jujur menurut gue netizen kecewa nggak apa-apa. Itu hak mereka buat kecewa. Tapi mereka nggak berhak buat ngebully balik karena menurut gue jatuhnya netizen nih sama aja kayak si pelaku, kayak pelakunya udah ngebully terus kayak dia dibully juga. Karena menurut gue kayak kalau misalnya saling ngebully itu ya perputaran tindakan bullying ini, hal yang negatif ini bakalan terus berputar gitu loh. Jadi kayak jatuhnya jadi kayak lingkaran setan gitu loh. Menurut gue sih kayak gitu. Kayak kecewa aja tapi jangan dibully gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Benar juga, kayak mereka bisa nyampein rasa kekecewaan mereka tanpa harus nyerang balik ke pelakunya gitu. Iya bener juga, J. Karena kayak kalaupun itu resiko dan ataupun kayak harga yang harus dibayar, eh gimana ya? Kayak menurut gua nggak make sense aja ketika lu mempertahankan lingkaran setan itu. Kayak ya lu ngebully karena lu pernah dibully, abis itu lu ngebully lagi, abis itu ngebully lagi, kayak itu bakalan terus berputar gitu. Kayak harus ada yang nge-stop sih menurut gua. Nah,
menurut gue dari sekarang sih kayak netizen di baik di Korea maupun di Indonesia, sebenarnya kalau misalnya ada public figure yang terjangkit terseret kasus bullying gitu, alangkah baiknya ya udah, ya kalau lu mau nyampein rasa kekecewaan lu ya udah bilang hey gitu. Tapi kalau misalnya lu mau ngebully juga, menurut gue jangan deh gitu. Bener sih, apalagi kalau di Indonesia gitu ya khususnya. Menurut gue kita sebagai netizen yang baik itu mending kayak nyampein kekecewaan tapi nggak perlu dilebih-lebihin. Kalau misalnya dibully balik nih, si pelaku justru bisa ngambil manfaat gitu. Jadi menurut dia dapat attention nih dari netizen, terus dia buat sesuatu, kan dia makin up tuh, dapat job gitu kan. Terus menurut gue itu malah nggak memberikan efek jerak gitu bagi pelaku kalau di Indonesia ya menurut gue. Jadi menurut gue emang nggak sepatutnya orang pelaku tindakan bullying itu diberi panggung gitu. Iya, gue juga setuju sih. Apalagi sebenarnya kalau misalnya netizen yang ikut ngebully itu bisa jadi bumerang gitu sih, Jay, menurut gue. Karena yang tadi gue bilang, kalau pelakunya public figure tuh kadang public figure tuh dapat privilege gitu loh. Kayak menurut gue si public figure ini bisa nuntut balik karena kayak misalnya pencemaran nama baik lah atau terorisme kah, apapun itu. Kayak kalau misalnya bullyingnya udah lebih banget, udah kayak kelewat batas, si public figure ini, si pelaku bullying ini yang dibully bakalan nuntut sih. Kayak ya jatuhnya ya kayak gitu tadi gue bilang, ya udah lingkaran setan aja sih. Bener banget, kayak efek domino. Iya, harus diberhentiin emang tuh bullying tuh. Kayak ya udah kalau misalnya ada yang bullying terus ada korban, udah titik gitu. Jangan ada yang ngebully lagi, udah begitu. It's Friday night, we're ready to turn up kendeba kepo naga otoji. Just sit back and relax, enjoy the talk. We Haredang representing Hwarang, huh? Kirim salam buat siapa aja, siap-siap dibacain by JJNIan. Santai sambil ngopi di halaman depan, sampai ketemu lagi di Jumat bulan depan.